Dan selamat sore, kembali lagi kami di podcast Suara Timur. Di sini saya bersama Saudara Robin. Selamat sore, Saudara Robin. Selamat sore. Oke, kita akan membahas tentang bagaimana pandangan Saudara Robin tentang penelitian kualitatif. Dan saya akan langsung saja di bagaimana Saudara Robin mengetahui tentang landasan filosofi penelitian kualitatif. Ya, jadi kita perlu ketahui bersama bahwa landasan filosofis dalam penelitian kualitatif adalah dasar berpikir atau cara pandang yang digunakan untuk memahami bagaimana melihat realitas pengetahuan dengan cara mencari tahu sesuatu. Kemudian landasan filosofis itu berkaitan dengan filsafat penelitian. Dalam penelitian kualitatif, landasan filosofis membantu peneliti untuk memahami cara mendapatkan data dan menafsirkan pengalaman, perilaku, dan pandangan orang lain. Yang di dalamnya terdapat paham ontologi duluan, kemudian epistemologi dan aksiologi. Ya, mungkin dari landasan tersebut kita tahu juga bersama ada perbedaan dalam penelitian kualitatif. Mungkin Saudara bisa jelaskan sedikit. Ya, kalau penelitian kualitatif itu dia klasifikasi fenomena sosial seperti variabel nominal dan ordinal tanpa pengukuran statistik, dan analisis datanya dilakukan sepanjang proses penelitian serta tidak menggunakan standar-standar yang diakui bersama karena sangat bergantung pada logika peneliti. Dan kalau penelitian kuantitatif, dia klasifikasi dan kuantifikasi fenomena sosial, seperti kuantifikasi fenomena sosialnya yaitu seperti variabel interval, kekuatan korelasi antar variabel, dan analisis datanya dimulai setelah proses pengumpulan data, dan memiliki teknik-teknik standar pengukuran dan analisis data berupa uji hipotesis, reliabilitas, pengukuran, dan validitas. Nah, kita tahu ada perbedaannya tadi. Sekarang bagaimana cara berpikir ilmiah dalam penelitian kualitatif? Mungkin Saudara bisa jelaskan. Cara berpikir ilmiah ya dalam penelitian kualitatif itu, berpikir ilmiah adalah cara berpikir yang menghasilkan suatu ilmu pengetahuan sesuai kaidah logika, bersifat empiris dan kritis, serta sesuai dengan kebenarannya, dengan tujuan menemukan fakta dan gagasan yang sebelumnya tidak diketahui oleh pengembang ilmu pengetahuan. Cara berpikir ilmiah berawal dari masalah yang kemudian dimasukkan ke dalam teori, terus ada hipotesis yang merujuk kepada fakta, dan uji hipotesisnya, yaitu berupa kesimpulan. Cara berpikir ilmiah. Ya, sekarang kita lihat ada struktur isi dalam rancangan penelitian kualitatif. Mungkin Saudara teori. Ya, struktur dan isi dalam rancangan penelitian kualitatif itu yang pertama ada bab 1 pendahuluan, yaitu berfungsi sebagai ringkasan penelitian yang seharusnya dapat membuat pembaca tertarik pada topik penelitian dengan cara menyediakan sebuah alur cerita tentang signifikan penelitian, masalah penelitian, dan kaitannya dengan literatur yang lebih luas. Dan terus bab 2-nya itu ada dinyatakan penjelasan tentang penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan, teori yang mendasari penelitian yang akan dilakukan, dan aspek dari penelitian yang akan dilakukan. Terus ada bab 3 metode penelitian, yaitu baik secara pandang atau paradigma, pendekatan dan langkah-langkah konkret yang dalam melakukan penelitian. Ya, seperti dalam landasan filosofis, metode penelitian itu berisi alasan pemilihan lokasi, cara pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta metode penentuan informasi, dan pengolahan data serta analisis data. Dan yang di bawahnya itu ada data pusaka dan lampiran. Mungkin tadi itu rancangannya. Dan sekarang struktur dan isi penelitian kualitatif. Mungkin Saudara jelaskan. Ya, kalau struktur dan isi penelitian kualitatif itu yang pertama ada bab 1 pendahuluan, terus ada bab 2 tinjauan pusaka, terus ada bab 3-nya metode penelitian, terus bab 4 temuan dan pembahasan, kemudian bab 5 itu penutup. Ya, kalau bab struktur isi dari bab 1 dan bab 2 itu tidak jauh berbeda dengan rancangan penelitian. Prinsipnya laporan penelitian dibuat setelah penelitian lapangan, sehingga laporan penelitian idealnya menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi setelah penelitian lapangan selesai. Mungkin hanya itu dari mungkin itu saja yang juga saya sampaikan terkait sudah mengenai penelitian kualitatif. Ya, terima kasih Saudara Robin sudah memberikan sedikit pandangan luas tentang penelitian kualitatif. Ya, mungkin sampai di sini saja kita punya podcast. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Terima kasih Saudara Robin.